keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September G30S tahun 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemerintah RI kemudian menetapkan Raden Suprapto sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal atau Letjen. Selain Maijen Suprapto, ada beberapa korban jiwa lainnya dalam peristiwa bersejarah yang juga kerap disebut sebagai Gerakan 1 Oktober atau Gestok pada tahun 1965 di Jakarta itu. Di antaranya adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Mastirto Darmo, MT Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Meharjo. Kapten Pire Tendean yang merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, juga putri sang jenderal yakni Ade Irma Suryani, turut menjadi korban meninggal. Peristiwa G30S 1965 merupakan puncak ketidakharmonisan antara para petinggi PKI dengan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat yang sama-sama dekat dengan lingkaran kekuasaan Presiden Soekarno. Raden Suprapto dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920. Suprapto menamatkan pendidikan sekolah menengah atas di Yogyakarta pada 1941. Kala itu, situasi global sedang memanas seiring meletusnya Perang Dunia Kedua sejak tahun 1939. Raden Suprapto pun bergabung dengan Akademi Militer Kerajaan Belanda di Bandung, Jawa Barat. Raden Suprapto menjalani sekolah militer di Bandung, namun tidak tamat karena Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942. Indonesia kemudian dikuasai oleh pemerintah militer Jepang alias Dai Nippon, dan Raden Suprapto menjadi tawanan. Beruntunglah Raden Suprapto berhasil kabur. Disebutkan dalam biografi pahlawan nasional dari lingkungan ABRI 1979 terbitan Pusat Sejarah ABRI, Raden Suprapto justru bisa bergabung dengan beberapa organisasi paramiliter bentukan Jepang di Indonesia seperti Kursus Pusat Latihan Pemuda, Sainendan Barisan Pemuda, Kaibodan Barisan Pembantu Polisi, dan Suisintai Barisan Polopor. Pengalaman ketentaraan dari Hindia Belanda maupun Jepang tersebut menjadi modal bagi Raden Suprapto untuk turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ia ikut melucuti persenjataan tentara Jepang di Cilacap. Raden Suprapto kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ia terlibat dalam beberapa pertempuran mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam peristiwa Palagan Ambarawa pada Oktober sampai Desember 1945 sebagai ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir 1949, Raden Suprapto semakin mantap menjalani karirnya di kemiliteran. Ia pernah menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorial 4 atau Diponegoro di Semarang, kemudian diangkat sebagai Staf Angkatan Darat di Jakarta.
Raden Suprapto sempat diperbantukan untuk mengabdi di Kementerian Pertahanan. Ia juga turut membasmi pemberontakan PRRI atau Permesta yang mulai bisa dipadamkan pada tahun 1958. Raden Suprapto lantas ditunjuk sebagai deputi atau wakil kepala staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera yang bermarkas di Medan. Kemudian pada peristiwa G30S 1965, karir kemiliteran Raden Suprapto berjalan mulus hingga ia berpangkat Mayor Jenderal atau Maijen saat peristiwa gerakan 30 September 1965 terjadi dan merenggut nyawanya. Malam itu, pasukan Cakrabirawa datang ke kediaman Maijen Raden Suprapto untuk menjemputnya dengan alasan perintah dari Presiden Soekarno. Ratna Purwati, anak pertama Maijen Raden Suprapto, memberikan kesaksiannya atas peristiwa pada malam itu. Menurut Ratna, seperti dikutip dari majalah Tempo 1 Oktober 2007, seluruh keluarga sudah tidur sehingga tidak tahu penjemputan pasukan Cakrabirawa terhadap ayahnya itu. Baru setelah Pak Umar Wira Hadi Kusuma, Panglima Kodam Jaya waktu itu, datang ke rumah, kami baru tahu Bapak diculik gerombolan PKI, ungkap Ratna Purwati. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Oktober 1965, jasad Maijen Raden Suprapto ditemukan bersama mayat sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat lainnya yang bertempat di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban peristiwa G30S 1965 kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa gerakan 30 September 1965 di Jakarta telah menyebabkan kematian 7 perwira TNI Angkatan Darat, yang 6 diantaranya merupakan perwira tinggi. Sementara itu di Yogyakarta, kejadian yang nyaris serupa menewaskan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono pada 1 Oktober 1965. Jasad keduanya ditemukan pada 12 Oktober 1965 di wilayah Kentungan dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta. Pemerintah RI kemudian menetapkan para korban dari kemiliteran tersebut sebagai pahlawan revolusi dan memberikan kenaikan pangkat anumerta. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar pahlawan revolusi juga diakui sebagai pahlawan nasional. Itulah sejarah gerakan 30 September 1965. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.